Kemungkinan besar dulunya Venus tertutup lautan sekitar 10 meter sampai 300 meter dalamnya. Selain itu, tanah planet ini juga mengandung sejumlah air. Dan lagi, Venus punya suhu yang stabil antara 20 sampai 50 derajat Celcius yang harus kita akui lumayan nyaman dan gak jauh beda sama suhu di bumi saat ini. Jadi maksudku adalah selama 3 miliar tahun sampai sesuatu yang gak bisa diputar kembali terjadi 700 juta tahun lalu. Venus sebenarnya layak huni, tapi sekarang enggak. Bulan adalah objek paling terang kedua di langit kita. Tapi sekaligus juga di antara objek antariksa lainnya. Bulan adalah salah satu yang paling redup dan paling gak memantulkan cahaya. Satelit alami kita ini cuma kelihatan cerah karena deket banget sama bumi. Sebagai perbandingan, planet kita kelihatan jauh lebih terang waktu dilihat dari luar angkasa. Itu karena awan, es, dan salju memantulkan lebih banyak cahaya dibandingkan mayoritas jenis bebatuan lainnya. Seluruh permukaan Triton, bulannya Neptunus, diselimuti oleh lapisan es. Kalau satelit alami ini menggantikan bulan kita saat ini, langit malam kita bakalan 7 kali lebih terang. Bintang neutron adalah objek terkecil tapi paling masif di luar angkasa. Bintang neutron biasanya berdiameter 20 km, tapi beberapa kali lebih berat dari matahari. Oh, bintang ini juga berputar sekitar 600 kali per detik, jauh lebih cepat dari rata-rata peseluncur indah dunia. Saturnus adalah planet paling berongga di tata surya. Kepadatannya rata-rata 1/8 bumi, tapi tetap aja karena volumenya yang besar, planet ini 95 kali lebih masif daripada bumi. Fenomena bulan sementara adalah salah satu fenomena paling misterius yang terjadi di bulan. Ini adalah cahaya, warna, atau perubahan lain yang cuma sekilas di permukaan bulan. Paling umum, bentuknya adalah kilatan cahaya acak. Para astronom telah mengamati fenomena ini sejak tahun 1950-an. Mereka memperhatikan kilatan ini terjadi secara acak. Terkadang kilatan ini bisa terjadi beberapa kali seminggu, setelah itu menghilang selama beberapa bulan. Sebagian kilatan cuma terlihat beberapa menit, tapi ada juga yang berlangsung berjam-jam. Pada tahun 1969, satu hari sebelum Apollo 11 mendarat di bulan, salah satu peserta misi melihat bahwa satu bagian permukaan bulan lebih terang daripada area di sekitarnya. Sepertinya area itu punya semacam fluoresensi. Sayangnya masih belum jelas apakah fenomena ini terkait dengan kilatan bulan misterius tadi atau bukan. Sampah bukan cuma masalah di lautan, perkotaan, dan hutan di bumi. Ada yang namanya sampah antariksa, yaitu benda buatan manusia yang ditinggalkan di luar angkasa dan sekarang nggak berguna. Ada juga puing alam dari meteoroid dan objek kosmik lainnya. Saat ini, ada lebih dari 500.000 keping puing antariksa yang mengorbit bumi dengan kecepatan yang bisa menyebabkan kerusakan signifikan kalau bertabrakan dengan pesawat antariksa atau satelit. NASA berusaha sebaik mungkin untuk melacak semua objek yang ada untuk memastikan misi di luar bumi bisa mencapai tujuan dengan aman. Matahari kita gede banget loh. Butuh bukti? 99,86% massa di tata surya adalah massa matahari, bahan pembentuk utamanya adalah hidrogen dan helium. Sisa 0,14% lainnya merupakan massa 8 planet di tata surya. Atmosfer matahari lebih panas daripada permukaannya, suhu permukaannya mencapai 5.500 derajat Celcius, tapi panas atmosfer bagian atasnya mencapai jutaan derajat Celcius. Kalau ada orang yang bisa menggali terowongan langsung menuju pusat planet kita dan keluar dari sisi satunya, dan kamu cukup berani untuk melompat ke dalamnya, kamu akan butuh 42 menit untuk keluar dari ujung seberang sana. Kecepatanmu akan bertambah saat jatuh dan mencapai kecepatan maksimum saat sampai di inti bumi. Dari titik tengah itu, kamu akan jatuh ke atas seraya melambat. Saat kamu sampai di permukaan seberang, kecepatannya akan kembali ke 0. Kalau gagal memanjat keluar dari lubang itu, kamu akan mulai jatuh lagi, kembali turun, atau naik ya, ke sisi lain planet. Perjalanan ini akan berlangsung selamanya, semua berkat efek gravitasi yang aneh. Seru juga kali ya menghabiskan sore dengan cara ini. Mungkin ada lebih banyak logam, contohnya titanium atau besi di kawah bulan daripada yang diperkirakan oleh para astronom.
Masalah utama temuan ini adalah hal ini bertentangan dengan teori utama tentang pembentukan bulan. Teori itu mengatakan bahwa satelit alami bumi terlepas dari planet kita setelah bertabrakan dengan benda antariksa yang sangat besar. Tapi, kenapa kerak bumi yang miskin logam punya oksida besi yang jauh lebih sedikit dibanding bulan ya? Mungkin artinya bulan terbentuk dari materi yang ada jauh di dalam planet kita. Atau logam-logam ini mungkin muncul saat permukaan bulan yang cair perlahan mendingin. Atau mungkin, seperti kata orang selama ini, bulan terbuat dari keju hijau. Bumi bisa aja berwarna ungu sebelum berubah jadi biru dan hijau. Seorang ilmuwan punya teori bahwa ada suatu zat di dalam mikropurba sebelum adanya klorofil atau zat hijau daun berevolusi di bumi. Zat ini memantulkan sinar matahari dalam warna merah dan kebiruan yang kalau digabungkan menjadi ungu. Kalau benar, bumi muda mungkin dipenuhi dengan makhluk aneh berwarna ungu sebelum semua makhluk hijau muncul. Gunung tertinggi di tata surya adalah Olympus Mons di Mars. Tingginya 3 kali lipatnya Gunung Everest, gunung tertinggi di bumi di atas permukaan laut. Kalau berdiri di atas Olympus Mons, kamu nggak akan sadar kalau lagi berdiri di atas gunung, karena lerengnya tersembunyi oleh kelengkungan planet ini. Para astronom telah menemukan reservoir air raksasa di luar angkasa, reservoir terbesar yang pernah terdeteksi. Sayangnya, letaknya juga jauh banget, 12 miliar tahun cahaya dari kita. Awan uap air ini menampung 140 triliun kali lipat air dibanding gabungan semua lautan di bumi. Terus buat apa dong informasi barusan? Venus berotasi dengan kecepatannya sendiri dan cukup slow. Satu putaran penuhnya butuh 243 hari bumi. Dan planet ini butuh waktu kurang dari 225 hari bumi untuk mengelilingi matahari. Artinya 1 hari di Venus lebih lama daripada 1 tahunnya. Ada aktivitas seismik kecil yang terjadi di dalam bulan, tapi gempa bulan mini yang disebabkan oleh tarikan gravitasi bumi kadang terjadi beberapa kilometer di bawah permukaan. Setelah itu, retakan kecil muncul di permukaannya dan gas keluar dari sana. Hei, aku juga sering keluar gas. Mars adalah planet dalam terakhir yang juga disebut terestrial karena terdiri dari bebatuan dan logam. Planet merah ini punya inti yang sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan belerang. Lebarnya antara 1.500 sampai 2.000 km, intinya nggak bergerak, jadi Mars nggak punya medan magnet seluas planetnya. Medan magnet lemah yang dimilikinya cuma 1/100% medan magnet bumi. Saat planet-planet di tata surya baru mulai terbentuk, bumi nggak punya bulan untuk waktu yang lama. Butuh 100 juta tahun sampai satelit alami kita ini muncul. Ada sejumlah teori tentang bagaimana bulan muncul, tapi yang berlaku adalah teori fisi. Apa kata teori ini? Begini, teori fisi mengusulkan bahwa bulan terbentuk saat sebuah objek bertabrakan dengan bumi dan membuat partikel-partikelnya berterbangan. Gravitasi menyatukan partikel-partikel ini, lalu bulan pun tercipta. Bulan akhirnya menetap di bidang ekliptika bumi yang merupakan jalur orbit bulan. Jadi kayaknya teori keju hijau udah nggak berlaku lagi sekarang. Makhluk hidup tunggal terbesar di bumi ternyata adalah jamur di Oregon. Jamur madu yang sangat besar ini hidup di hutan nasional Malheur yang mencakup area seluas 10 km persegi. Umurnya mungkin sudah 8.500 tahun. Jangan sedih kalau kamu nggak melihatnya, karena sebagian besar jamur ini tersembunyi di bawah tanah. Saat akar tiap jamur madu bertemu, semuanya bisa bergabung menjadi satu jamur. Inilah alasan jamur ini bisa jadi begitu besar. Kalau kamu bisa ngumpulin semua jamur ini dalam satu bola besar, beratnya bisa mencapai 35.000 ton. Itu kira-kira seberat 200 paus abu-abu. Wow, seberat itu ya rupanya. Asteroid terbesar di tata surya kita bernama Vesta, dan saking besarnya, kadang asteroid ini disebut planet Katai. Perjalanan ke bintang terdekat selain ke matahari akan memakan waktu 5 juta tahun kalau kamu naik pesawat komersial. Itu baru namanya penerbangan jarak jauh. Luar angkasa seharusnya nggak gelap pekat, soalnya ada bintang di mana-mana.
Harusnya bintang menerangi semua yang ada di sekitarnya kan? Kamu nggak lihat bintang kemanapun kamu menatap karena beberapa bintang belum muncul cukup lama sampai cahayanya bisa menyentuh bumi. Satu hari di Uranus berlangsung selama 17 jam, 14 menit, dan 24 detik. Tapi ingat, planet ini punya kemiringan sekitar 98 derajat. Ini bikin satu musim di raksasa gas ini berlangsung selama 21 tahun bumi. Beberapa ilmuwan meyakini planet kita pernah punya satelit tambahan. Menurut penelitian mereka, pernah ada benda langit yang lebih kecil dengan lebar sekitar 1.200 km yang mengorbit bumi layaknya bulan kedua. Kemungkinan besar satelit ini menabrak satelit utama kita. Tabrakan ini bisa menjelaskan kenapa kedua sisi bulan kelihatan beda banget. Salah satunya punya banyak kawah dan kasar itu. Atau mungkin bulan memang terbuat dari keju hijau? Di luar angkasa, teriakan kamu tidak bisa terdengar. Bahkan saat kita teriak pengen es krim, kita tahu bahwa supernova, asteroid yang jatuh, dan planet yang terbakar nggak mengeluarkan suara di luar angkasa. Masa sih? Gimana kalau sebenarnya kamu bisa mendengar sesuatu di sana? Yuk kita simak. Oke, balik lagi ke pelajaran SMP nih. Bunyi adalah gelombang mekanik yang berasal dari getaran. Maksudnya gimana sih? Contohnya adalah senar gitar. Tarik salah satu senarnya mulai bergetar. Atom di dalam senar logam mulai mendorong dan mengalahkan atom udara di sekitarnya. Nah sekarang, atomnya terus saling mendorong, sehingga sampai ke telinga kita. Mirip kayak gelombang yang muncul waktu kita melempar kerikil ke kolam. Gelombang ini memiliki kecepatan sekitar 1224 km per jam. Gendang telinga kita mulai bergetar pada frekuensi yang sama. Lalu, getaran itu dikirimkan oleh tulang kecil di dalam telinga ke otak. Akhirnya, otak mengenali pola getaran itu dan menjadikannya suara. Keren! Sekarang kita tahu kita butuh beberapa partikel untuk menghasilkan suara. Partikel-partikel ini ada dalam bentuk gas, cairan, dan padat. Kalau di luar angkasa gimana? Nggak bisa. Di sana benar-benar hampa udara. Kamu mungkin udah dengar luar angkasa hening karena hampa udara. Tapi maksudnya gimana sih? Ruang hampa udara adalah ruang yang kosong, nggak ada materi apapun. Artinya, nggak ada apa-apa di sana. Meskipun ada benda luar angkasa, sebenarnya nggak ada udara di sana. Nggak ada atom atau partikel juga. Pokoknya kosong. Sebenarnya, hampir. Nggak ada yang benar-benar hampa udara. Kita nggak bisa menyingkirkan atom, tapi hampir nggak ada atom di luar angkasa. Rata-rata cuma 15-80 atom per 16 cm kubik. Kayaknya sih masih banyak, tapi ingat, atom itu kecil banget. Dan jarak kosong di antara atom itu sangat besar. Bandingin aja, 16 cm kubik udara mengandung 16.000 atom. Jadi, dengan kekosongan itu, atom-atom ini nggak bisa saling mendorong. Meskipun getarannya kuat banget, misalnya kayak supernova, tetap aja atom nggak akan saling mendorong. Jadi, kita dibohongin film dong. Sebenarnya, seluruh adegan luar angkasa yang keren ini nggak bersuara. Nggak nyangka kan? Tapi nggak usah kesel. Gimana kalau sebenarnya ada beberapa cara untuk mendengar suara di luar angkasa? Ingat, masih ada suara di planet lain. Kalau benda luar angkasa itu punya atmosfer, atau seenggaknya punya gas, air, atau permukaan keras, pasti akan ada suara. Nah, kalau di bumi, atmosfer jadi benar-benar hening sekitar 97 km di atas permukaan bumi. Di sanalah langit udah nggak biru dan tudung berbintang hitam dimulai. Jadi, kita harus mendarat di planet lain atau seenggaknya mendekati atmosfernya buat mendengar sesuatu. Tapi suaranya bakal sangat berbeda. Contohnya, Venus, planet favorit kita. Atmosfer di sana padat banget, sampai disebut sup kimia kental oleh saintis. Jadi, kalau kamu berhasil hidup dan bicara di sana, suaramu bakal beda banget. Suara kamu bakal lebih keras dan lebih dalam. Jadi, kalau kamu pengen bariton yang enak didengar, kamu tahu harus bagaimana. Kira-kira apa jadinya kalau bumi punya atmosfer lebih padat? Apa yang akan kita dengar? Kamu bisa bayangin kalau kamu di air. Air itu padat banget. Suara di sana jauh lebih cepat dan lebih baik dibanding di udara. Pada kecepatan hampir 1,6 km per detik.
Kalau kamu duduk di ruang kosong tanpa sumber suara, kamu nggak akan dengar apa-apa kan? Coba sekarang celupkan kepala ke air dan cari tahu gimana suara keheningan di sana. Nggak hening sama sekali. Meskipun kamu mengabaikan suara airnya, kamu akan langsung tahu kamu bisa mendengar tubuhmu sendiri. Aliran darah di nadi, degup jantung, bahkan gerakan jari. Serem ya? Ini bikin kita penasaran apa yang terjadi sama kita di planet dengan atmosfer lebih padat. Pasti gokil ya. Kita bakal mendengar semuanya, mulai dari hewan yang lari sampai gerakan lempeng tektonik. Mungkin kamu bilang, yang benar aja, di planet lain jelas ada suara. Tapi tadi kamu bilang kita bisa dengar sesuatu di luar angkasa kan? Bener sih, misalnya di awan debu antariksa bisa ditemukan dimanapun di luar angkasa. Mungkin dari sisa bintang atau benda lain. Dan di tempat ini semuanya sedikit lebih padat. Artinya, mungkin ada awan debu yang partikelnya saling berdekatan. Dan itu berarti partikel itu bisa menghasilkan suara. Tentu saja, suaranya bakal pelan banget dan merambat pada jarak dekat. Tapi mending daripada nggak ada kan? Oh iya, kita juga udah merekam satu suara luar angkasa asli. Suara itu berasal dari galaksi Perseus yang lokasinya 250 juta tahun cahaya dari kita. NASA merekamnya pada tahun 2003. Suaranya seperti nada B flat, 57 oktav di bawah C di piano. Kamu harus nambahin 6.600 tuts lagi ke kiri. Tapi frekuensinya rendah banget, sehingga nggak bisa didengar telinga manusia. Tapi selain itu, kita cuma bisa mendengar sesuatu di dalam pesawat antariksa. Lagi pula, ini adalah kantong udara kecil. Di pakaian luar angkasa, kamu juga bisa mendengar, termasuk mendengar pernapasan dan sirkulasi darahmu. Tapi dua astronot yang melayang berdampingan nggak bisa saling mendengar meskipun mereka berdekatan dan berteriak. Lucu juga sih, ceritanya kamu astronot, terus kamu nabrak sesuatu. Kamu mendengarnya sangat keras, tapi temanmu nggak dengar apa-apa. Makanya, astronot menggunakan perangkat radio. Secara teori, kalau kamu bisa melepas pakaian luar angkasa kamu dan bertahan hidup, kamu bakal bisa mendengar obrolan dan suara lain di dalam pesawat antariksa. Kok bisa? Begini, ada udara di dalam pesawat dan itu membuat suara merambat. Suara merambat melalui rangka logam dan melewatinya. Lalu, kalau kamu bersandar di pesawat atau mungkin menyentuhnya dengan siku atau lutut, suaranya akan langsung dikirim ke otak melalui tulang, bukan telinga. Iya, tulang kita menghantarkan suara. Seperti itulah orang tuli mendengarkan musik. Namanya hantaran tulang. Sistem ini digunakan dalam beberapa headphone dan teknologi lain. Kamu bisa coba sendiri, tutup telinga kamu dengan jari, tutup rapat sampai kamu nggak dengar apa-apa. Lalu coba sentuh sumber suara, apa aja yang bergetar, misalnya speaker yang lagi muter musik menggunakan beberapa bagian tubuh yang tulangnya dekat dengan kulit. Ini kerennya, kamu bisa mendengar suaranya bukan melalui telinga, tapi langsung di otak. Tapi jangan lakukan percobaan ini di luar angkasa ya. Kamu mungkin udah tahu tentang suara luar angkasa. Di sana kamu bisa mendengar suara matahari atau planet lain. Gimana cara kita merekam suara-suara ini? Gampang aja. Ini satu lagi cara buat mendengar suara di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik atau radio. Radio adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang sama kayak cahaya. Gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa udara tanpa masalah. Begitulah cara kerja pemancar astronot. Saat astronot bicara pada temannya, gelombang suara berubah jadi gelombang radio sampai ke temannya, lalu diubah lagi menjadi suara. Inilah cara kita mendapatkan suara luar angkasa. Kalau gitu, planet kita sebenarnya berisik banget. Kita mengirim banyak gelombang radio ke alam semesta, semua sinyal radio yang kita dengarkan. Sayang sekali sinyal ini cuma merambat 110 tahun cahaya dari kita. Tapi ada bagusnya, kita nggak mendengar apa-apa di luar angkasa. Bayangin, kalau suara bisa mudah merambat di alam semesta, kita bakal mendengar semuanya dari suara matahari sampai supernova terdekat. Serem kan? Jadi, mungkin kita beruntung. Ingat, di luar angkasa, kamu nggak bisa mendengarku teriak. Mau es krim? Saat melihat foto yang diambil dari pesawat luar angkasa atau stasiun luar angkasa internasional yang menunjukkan objek diterangi matahari seperti bumi atau bulan, pasti terlihat ada yang aneh. Luar angkasa terlihat terlalu kosong. Tidak ada pemandangan indah dari langit malam yang penuh bintang. Pasti membosankan menatap bintang di luar angkasa karena langitnya selalu gelap. Pada siang hari, langit di planet asal kita berwarna biru karena difusi cahaya.
Ini terjadi saat sinar matahari menembus atmosfer. Tapi kalau kamu di bulan atau di tempat lain di luar angkasa, takkan ada atmosfer untuk menyebarkan cahaya ini. Itu sebabnya langit di sana selalu tampak hitam. Tapi bukan berarti di luar sana tidak cerah. Kalau kamu melihat keluar jendela stasiun luar angkasa internasional, kamu akan melihat sinar matahari sebanyak yang kamu lihat dari jendela apartemen pada hari cerah. Bahkan mungkin lebih cerah. Saat mengambil foto di hari yang cerah, kamu mungkin menggunakan exposure pendek bersama pengaturan bukaan sempit di kameramu. Dengan begini, hanya semburan cahaya pendek yang bisa masuk. Ini mirip cara pupil kita berkontraksi di bawah sinar matahari supaya tidak harus menerima terlalu banyak cahaya. Dan karena di luar angkasa sama terangnya, prosesnya sama saat kamu memotret objek yang diterangi matahari. Dengan menggunakan exposure pendek, kamu bisa mendapatkan foto bumi atau permukaan bulan yang indah dan terang. Tapi artinya, takkan ada bintang di fotomu. Dari atas sana, bintang-bintang relatif redup dan tidak memancarkan cukup cahaya untuk muncul di foto yang diambil dengan pengaturan seperti ini. Planet kita punya langit biru yang perlahan menjadi jingga kemerahan yang indah saat senja dan fajar. Tapi kalau kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat matahari terbenam di Mars, yang kamu lihat adalah sebaliknya. Langit siang berwarna jingga kecoklatan yang berubah kebiruan saat matahari terbenam. Pertama-tama, Mars lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Jadi, saat melihat matahari dari permukaan Mars, tentu saja pemandangannya terlihat lebih redup dan lebih kecil. Dan bukan hanya itu, matahari yang diamati dari Mars hanyalah titik putih kebiruan yang dikelilingi oleh halo biru. Atmosfer tipis planet merah ini mengandung partikel debu besar yang menciptakan efek bernama pembiasan Mie. Ini terjadi saat diameter partikel di atmosfer hampir sama dengan panjang gelombang cahaya yang dibiaskan. Efek ini menyaring cahaya merah dari sinar matahari. Jadi, hanya cahaya biru yang sampai ke matamu di Mars. Kenapa bumi tak punya cincin? Semua raksasa gas di tata surya kita, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus punya cincin seperti ini. Sedangkan planet berbatu yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tidak. Ada dua teori tentang pembentukan cincin di sekitar planet. Mereka mungkin hanya sisa material dari masa ketika planet ini baru terbentuk. Atau mungkin merupakan sisa-sisa bulan yang dihancurkan oleh tabrakan dengan objek antariksa atau terkoyak oleh tarikan gravitasi planet induknya. Raksasa gas terbentuk di bagian terluar tata surya kita, sedangkan semua planet berbatu di bagian dalam. Jadi, mungkin planet dalam lebih terlindungi dari potensi tabrakan yang bisa membentuk cincinnya? Ada juga lebih banyak bulan di wilayah luar tata surya, yang menjadi alasan lain planet-planet di sana punya cincin. Selain itu, planet yang lebih besar punya gravitasi lebih kuat. Artinya mereka dapat menjaga cincin mereka tetap stabil setelah terbentuk. Beberapa ahli meyakini bumi pernah punya sistem cincin. Sebuah objek seukuran Mars mungkin telah menabrak planet asal kita yang mungkin menciptakan cincin puing-puing padat di sekitarnya. Beberapa ilmuwan berpikir puing-puing ini tidak membentuk cincin, melainkan apa yang kini kita kenal sebagai bulan. Mungkin ada planet raksasa yang bersembunyi di tepi tata surya, jauh di luar Neptunus. Para ilmuwan menyebut dunia hipotetis misterius ini sebagai planet 9. Jika memang ada, bentuknya mungkin mirip Uranus atau Neptunus dan 10 kali lebih besar daripada planet asal kita. Ini kemungkinan akan mengelilingi matahari, tapi di bagian terluar tata surya, sekitar 20 kali lebih jauh dari Neptunus. Teori menarik lainnya mengatakan bahwa planet 9 sebenarnya bisa menjadi lubang hitam seukuran limau gedang yang melengkungkan ruang dengan cara sama seperti planet besar. Meski kita pernah mengira zat ini langka di luar angkasa, air sebenarnya ada di seluruh tata surya kita. Misalnya, kamu bisa menemukan di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah bulan dan Merkurius. Kami belum tahu apakah ada cukup air untuk mendukung koloni manusia jika kita memutuskan pindah ke sana.
Tapi kumpulan air seperti ini pasti ada di sana. Mars juga punya air di kutubnya. Sebagian besar tersembunyi di lapisan es dan mungkin di bawah permukaan planet yang berdebu. Europa, bulan Jupiter, juga punya air. Ini kandidat paling mungkin untuk menampung kehidupan di luar bumi. Mungkin ada lautan air cair di bawah permukaannya yang beku. Europa mungkin mengandung air 2 kali lebih banyak dari gabungan semua lautan di bumi. Neptunus ternyata hangat. Meski jaraknya 30 kali lebih jauh dari matahari dibanding planet kita dan menerima lebih sedikit sinar matahari, Neptunus memancarkan lebih banyak panas daripada yang didapatnya. Neptunus juga punya aktivitas jauh lebih banyak di atmosfernya, terutama jika kamu membandingkannya dengan tetangganya, Uranus. Kedua planet ini memancarkan jumlah panas yang sama, meski Uranus jauh lebih dekat ke matahari dan tak ada yang tahu penyebabnya. Neptunus punya angin kencang yang mencapai kecepatan 2.400 km per jam. Bisakah mereka menghasilkan panas ini? Atau mungkin karena inti planet atau gaya gravitasinya? Ada lubang hitam besar yang meluncur di luar angkasa dengan kecepatan 8 juta km per jam. Para ilmuwan menemukannya menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Mereka meyakini beratnya setara 1 miliar matahari. Itu seharusnya berada di pusat galaksi rumahnya, tapi sejumlah gaya gravitasi mendorongnya. Pada satu titik, lubang hitam ini melepaskan diri dari galaksinya dan terus menjelajahi alam semesta. Untungnya, itu masih 8 miliar tahun lagi. Badai surya sangat kuat, sehingga bisa membuat kita dalam kegelapan total. Pada Juli 2012, badai surya terkuat selama lebih dari 150 tahun meleset dengan tipis dari bumi. Ejeksi massa koronal atau CME adalah gelembung besar gas terionisasi. Mereka merobek orbit kita saat itu. Jika mereka telah menangkap planet kita di garis bidik, kita akan benar-benar berada di garis tembak. Kita akan menghadapi materi matahari yang meluncur ke bumi, merusak komputer, dan menyebabkan pemadaman listrik yang akan berlangsung berbulan-bulan. Badai surya yang mengejutkan menghantam kita pada 25 Juni 2022. Seorang fotografer berhasil menangkap aurora